Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 14 Agustus. Asrama pekerja migran di Kaohsiung dikeluhkan warga karena kerap menjadi tempat berkumpul untuk minum-minum dan menimbulkan kebisingan. Setelah 3 kali teguran polisi dan denda, pengelola menyatakan akan memperketat pengawasan dan mengingatkan pekerja migran untuk menghormati budaya serta kebiasaan hidup di Taiwan. Sebuah hotel tua 11 lantai yang sudah tutup di Kaohsiung kini diubah menjadi asrama untuk 500-an PMA. Sejumlah PMA asal Thailand minum-minum dan berisik di koridor gedung pada tanggal 10 malam hingga dini hari keesokan harinya, sehingga warga sekitar yang merasa terganggu memanggil polisi. Minimnya penerangan ditambah dengan PMA yang sering berkumpul sehabis kerja di lokasi tersebut, memicu kekhawatiran warga terhadap keamanan lingkungan. Pengawas asrama menyatakan manajemen telah diperkuat guna mencegah insiden serupa terulang lagi. Seiring perkembangan ekonomi dan perubahan struktur sosial, kini di Taiwan ada banyak warga baru dan PMA yang membawakan keberagaman budaya. Sebagai warga asing yang jauh dari kampung halaman, tentu saja mereka mendambakan pengertian serta kepedulian dari warga Taiwan. Isu kebisingan ini menuai perhatian publik terhadap kehidupan PMA di Taiwan. Kedepannya, polisi akan meningkatkan patroli dan mengingatkan PMA yang tinggal di asrama tersebut agar tidak lagi mengganggu ketentraman lingkungan. McDonald's meluncurkan produk burger baru, namun baru sehari dijual, produk tersebut langsung ditarik dari pasaran karena pemasok menemukan antibiotik nitrofuran yang seharusnya tidak boleh terdeteksi dalam bahan baku daging udang impor. Poster burger udang masih terpasang di luar gerai, namun McDonald's resmi menghentikan penjualan 2 produk terbarunya setelah menerima pemberitahuan dari produsen bahwa meski bahan baku udang impor dinyatakan lulus pemeriksaan, hasil pengujian mandiri menemukan kandungan nitrofuran dan metabolitnya sebesar 0,7 ppb yang seharusnya sama sekali tidak terdeteksi. McDonald's akan menyiapkan mekanisme pengembalian dana dalam waktu 1 minggu. Nitrofuran merupakan antibiotik sintetis berspektrum luas yang dalam uji coba pada hewan menunjukkan potensi karsinogenik yang memicu kanker. Di Taiwan, zat ini dilarang terdeteksi pada produk unggas, daging ternak, dan hasil perikanan. Demi meloloskan heroin dari pabean, pengedar narkoba nekat menyamarkannya sebagai paket kacang mete. Kepolisian Yunlin membongkar kasus yang didalangi tersangka utama bermarga U berusia 70 tahun, seorang mantan atlet nasional peserta Olimpiade musim dingin. Meski terbaling sakit, ia tetap mengendalikan penyeludupan dari Kamboja dan Myanmar via ketikan jari. Atas aksinya, ia dituntut hukuman penjara seumur hidup. CGA membekuk tersangka dan menemukan heroin di dalam mobil. Tim jaksa dan polisi menemukan rupanya otak sindikat adalah mantan atlet kereta selusur Olimpiade musim dingin usia 70 tahun bermarga Wu yang memiliki rekam jejak kriminalitas narkoba. Ia memerintahkan anggotanya untuk menyelundupkan heroin yang disembunyikan di tubuh manusia dari Kamboja dan Myanmar ke Taiwan. 分批契获以人体夹带毒品走私的集团成员，吴姓主嫌见此种方式行不通且损失惨重。 遂改以邮寄包裹夹藏毒品，闯关一遭警方同步契获。 Tersangka utama bermarga Wu menyamarkan narkoba dalam kemasan kacang mete yang dikirim melalui pos ke Taiwan, namun tetap dibongkar oleh polisi. Tersangka utama bermarga Wu telah lama dirawat di rumah sakit. Ia tidak bisa bangun dari tempat tidur atau berbicara, namun tetap mengendalikan penyeludupan narkoba melalui ketikan jari. Sebanyak 14 orang didakwa atas pelanggaran narkoba. Di antaranya tersangka utama bermarga Wu dan 2 pengurus sindikat dituntut penjara seumur hidup. 假设其中一个胶囊破掉，那出来的量呢是可能是平常吸毒的人呢是好，甚至有时候上100倍的这样子的一个剂量，所以一下子就中毒，然后甚至可能就呼吸衰竭就死亡。 MOJ berencana merilis data statistik narkoba terbaru pada akhir Agustus, mencakup angka kriminal narkoba, hasil tes urin, penggunaan narkoba pada anak dan remaja, sebagai acuan analisis situasi serta penyesuaian kebijakan selanjutnya.
Pertunjukan kembang api dan cahaya digelar di Festival Balon Udara Taitung pada tanggal 13 malam. Percikan kembang api diduga jatuh ke kawasan hutan lindung di dekat Danau Pipa dan memicu kebakaran besar. Pemadam kebakaran mengerahkan lebih dari 30 personel dan relawan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan pada tanggal 14 pukul 1 dini hari. Festival Balon Udara Taitung menggelar pertunjukan kembang api dan cahaya terakhir kedua pada tanggal 13 malam di Taman Pesisir Taitung. Pada puncak acara, kembang api ditembakkan ke udara setelah pertunjukan cahaya. Percikan kembang api diduga jatuh ke kawasan hutan lindung Danau Pipa di Taman Hutan Taitung dan memicu kebakaran. Api di dua lokasi dengan luas hampir 1 hektar baru berhasil dipadamkan pada tanggal 14 dini hari. Karena taman ini juga dipersiapkan untuk kembang api Hari Nasional, insiden ini kembali memicu kekhawatiran kelompok lingkungan atas dampak perayaan nasional terhadap kelestarian ekosistem. Pemerintah Amerika Serikat memasukkan lebih dari 40 mitra dagang global ke dalam daftar potensi risiko yang dinilai dapat membantu Tiongkok menghindari tarif bea masuk, termasuk Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, Indonesia, dan Taiwan. Kedepannya, AS akan menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu mendeteksi aktivitas ilegal. Untuk menghindari tarif yang diberlakukan oleh pemerintah AS sejak tahun 2018, Tiongkok terus menggunakan metode rahasia dan kompleks untuk menyamarkan negara asal produk. Lebih dari 40 mitra dagang AS mencakup Taiwan dan Indonesia dimasukkan ke dalam daftar potensi risiko yang dinilai dapat membantu Tiongkok menghindari tarif. MOF menyatakan telah memeriksa lebih dari 43 juta data sejak April tahun lalu guna mencegah alih pengiriman ilegal dan menemukan 413 data dugaan pelanggaran aturan. Tiongkok telah membangun jaringan pengiriman melalui negara ketiga. Negara yang terlibat dalam jaringan tersebut dibagi menjadi 3 level. Level pertama, negara dengan jaringan perdagangan yang beragam dan berskala besar mencakup Uni Eropa dan Taiwan. Level kedua, negara dengan jaringan berskala besar dan memiliki integrasi ekonomi signifikan dengan Tiongkok, termasuk Indonesia. Level ketiga, negara yang lebih kecil dengan perekonomian oportunisme yang menjadi sasaran Tiongkok, seperti Argentina. Kedepannya, AS akan memperketat pengawasan melalui sistem AI. 透过这个美国他们设定所谓 AI 的这个查核或交叉比对，的确对于台湾的企业来说会相当的辛苦，那这也是他们成本大幅提高。 Perusahaan Taiwan kini menghadapi tekanan dari AS dalam mengurangi ketergantungan terhadap Tiongkok. Mereka kemungkinan besar harus mengambil pendekatan multi arah. Seiring semakin ketatnya pengawasan AS terhadap penyamaran asal produk, biaya pembuktian bagi produsen Taiwan akan meningkat signifikan. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.